Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi hari ini dengan Ustaz Noh. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini juga merupakan salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhan mula mereka dihimpunkan. Jadi hewan itu juga merupakan makhluk Allah sama seperti kita, sehingga kita juga wajib melestarikannya. Nah, perkembangbiakan, masih ingat apa itu perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan apa? Ya, menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama atau mirip dengan induknya. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sekarang cara hewan berkembang biak ada dua. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah membaca tentang cara hewan berkembang biak? Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang disebut dengan perkembangbiakan aseksual atau tanpa didahului dengan perkawinan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. Ada yang masih ingat atau mungkin sudah pernah membaca tentang perkembangbiakan generatif ini? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan hewan dan didahului dengan perkawinan atau bertemunya sel jantan dan sel betina. Sudah tahu kan perbedaan dari vegetatif dan generatif? Iya. Kemudian sekarang masuk ke cara yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan vegetatif ini berasal dari satu individu saja. Dengan cara apa? Satu, tunas. Jadi induknya itu akan menghasilkan tunas, yaitu tumbuh tonjolan dalam tubuhnya. Kemudian tunas tersebut akan tumbuh membesar dan akan menjadi individu baru. Itu adalah tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah hidra. Yang kedua adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Atau mungkin di sini sudah ada yang pernah baca, sudah pernah melihat, atau mungkin menyaksikan videonya tentang fragmentasi? Ya, fragmentasi adalah di mana potongan-potongan dari tubuh hewan itu akan berkembang menjadi individu baru. Ini contohnya adalah cacing planaria. Jadi cacing planaria yang seperti kalian lihat pada gambar ini, kok dipotong-potong, nanti potongan itu akan menjadi individu baru. Kalian potong menjadi 2, maka akan jadi 2 individu baru. Dipotong menjadi 4, itu akan jadi 4 individu baru. Itu adalah namanya fragmentasi. Potongan tubuh hewan yang akan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga adalah membelah diri. Berbeda dengan fragmentasi tadi. Proses membelah diri ini terjadi contohnya pada amuba. Seperti kalian lihat pada layar bahwa proses membelah diri itu berasal dari individu yang dari satu individu berkembang menjadi 2. Begitu seterusnya. Nah, sekarang adalah generatif, perkembangbiakan yang didahului dengan perkawinan atau pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Ada 3 cara di sini dalam hewan berkembang biak. Yang pertama adalah bertelur. Tentu kalian sudah pernah melihat telur kan? Atau ada yang belum? Ya, bertelur adalah ciri-cirinya langsung mengeluarkan telur. Jadi induknya langsung mengeluarkan telur. Kemudian janin atau calon anak tumbuh dalam telur tersebut. Ya, tentunya setelah telur keluar dari tubuh induknya. Kemudian cadangan makanan dari janin itu berasal dari telur itu, sudah ada di dalam telur itu. Kemudian individu baru akan muncul setelah telur menetas. Ya, apa saja contohnya hewan yang bertelur? Coba kalian sebutkan. Iya, betul sekali. Ada
ayam. Apalagi? Betul sekali, ada ikan. Oke, satu lagi, ada yang bisa menyebutkan? Pinter. Katak ya, contohnya adalah hewan yang bertelur. Kemudian cara yang kedua adalah bertelur beranak atau disebut dengan ovovivipar. Bertelur dan beranak itu berarti kadang-kadang bertelur, kadang-kadang beranak dong Us? Bukan seperti itu. Jadi bertelur dan beranak itu jadinya seperti ini. Pembuahan itu terjadi dalam tubuh induknya. Kemudian telur itu berkembang di dalam tubuh. Ingat ya, telurnya masih di dalam tubuh. Ketika telur semakin membesar, telur semakin matang, nanti itu akan menetas. Menetasnya masih di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah telur menetas dalam tubuh, barulah keluar anak. Itu adalah disebut dengan ovovivipar atau bertelur beranak. Dalam tubuhnya itu nanti ada telur, kemudian telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini, ada yang sudah tahu? Ada, yang pertama adalah kadal. Yang kedua itu adalah ikan pari. Yang ketiga ular, ada ular boa, ada ular piton, itu berkembang biaknya dengan ovovivipar. Biasanya untuk ular yang berkembang biak dengan cara ini adalah ular yang tidak berbisa atau biasanya ular yang ukurannya besar. Kemudian yang ketiga adalah beranak. Tentu kalian tentang beranak ini sudah tahu kan? Sering mungkin kita temui ketika kita datang ke peternakan sapi, kemudian ke peternakan kambing. Nah, ini adalah tentang beranak. Apa itu beranak? Beranak cirinya adalah langsung mengeluarkan anak. Jadi ketika individu itu hamil, ketika lahir itu langsung bentuknya dalam bentuk anak, bukan lagi telur. Kemudian janin tumbuh di dalam rahim induk. Yang ketiga, cadangan makanan janin itu berasal dari induk dan tersalurkan melalui plasenta atau biasa disebut dengan ari-ari. Kemudian individu baru muncul dari dalam tubuh induknya, maksudnya lahir dalam bentuk anak. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain, coba kalian sebutkan. Iya betul ya, ada kucing seperti di rumah kalian. Itu kucing berkembang biak dengan cara beranak. Terus apa lagi? Apa? Iya sapi, betul. Kemudian juga primata. Primata itu contohnya ada kera, kemudian juga ada gorila, kemudian juga ada orangutan. Nah itulah tadi tentang perkembangbiakan dengan cara generatif. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke kuis. Ya, di video ini nanti Ustaz Retno akan memberikan kuis. Nanti ketika kalian membaca kuis silahkan di pause terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan untuk menjawabnya. Siap ya? Oke, sekarang kita mulai. Sudah siap alat tulisnya? Nanti ketika setelah selesai boleh kalian kirimkan di komen ataupun nanti silahkan ke WA. Yang pertama, soal yang pertama, siap-siap ya. Baca dengan teliti dan hati-hati. Nih soal nomor 1. Bisa kalian lihat? Soal nomor 1. Hewan berikut yang berkembang biak dengan cara bertelur itu apa saja? Soal nomor 2. Nih silahkan dibaca soal nomor 2 berikut. Pernyataan yang tepat mengenai ovovivipar tadi sudah jelaskan di video ya. Kalian silahkan dibaca dengan teliti dan hati-hati. Sudah ketemu jawabannya? Jangan lupa ditulis. Kemudian soal nomor 3. Ini ada gambar. Gambar seperti ini itu adalah contoh perkembangbiakan dengan cara apa ya? Ingat-ingat lagi tadi video yang sudah Ustazah jelaskan. Soal nomor 4. Nah ini soalnya agak panjang, harus teliti dan hati-hati. Silahkan dibaca. Nah, pertanyaannya, hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Sudah dijawab? Terakhir, soal nomor 5. Ini ada tabel, silahkan dicermati tabel berikut. Kemudian di soalnya, hewan memiliki periode kehamilan dan juga jumlah keturunan yang berbeda-beda.
Hewan yang paling cepat punah apabila perkembangbiakannya terganggu atau tidak kita lestarikan, itu kira-kira apa ya yang lebih dulu akan punah? Udah selesai? Coba angkat tangan siapa yang udah selesai? Baik, nanti tinggal kita koreksi bersama-sama. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi materi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan pada hewan. Untuk lebih dapat memahami materi ini, silahkan buka dan kerjakan aktivitas-aktivitas di BBD Jilid 1 mata pelajaran IPA pembelajaran ke-4. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa ibadah dan selalu menjaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.